Ria ini tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin disanjung, ingin dinilai, ingin diberi apresiasi oleh sama manusia. Maka itu amal salah. Atau niatnya ikhlas tapi tata cara melaksanaannya menyimpang. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak, tidak akan diterima. Oleh karena itu, maka amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, apapun bentuk amal tersebut. Amal soleh di dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan iman. Dan apabila berpadu antara iman dan amal soleh, Allah akan menganugerahkan berbagai macam karunia dunia akhirat. Di antaranya, orang yang beramal soleh oleh Allah akan diberikan kehidupan yang baik dunia akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, dan dia mukmin, amal soleh dan mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kedua, orang yang menyandingkan iman dan amal soleh, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan mereka tidak akan mengalami kesedihan, duka cita. Ini jaminan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 69, Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia beramal soleh, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan berduka cita. Yang dimaksud dengan tidak ada ketakutan atas mereka, maksudnya takut terhadap masa depan, tidak ada kekhawatiran. Yang dimaksud mereka pun tidak sedih, artinya sedih karena urusan masa lalu. Kejadian-kejadian masa lalu tidak membuat mereka sedih. Perkara yang akan datang yang masih samar, masih blank, tidak membuat mereka khawatir. Optimis, percaya, yakin atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita alami kelak di masa yang akan datang, kalau yang buruk, kita akan menghadapinya dengan sabar. Kalau yang baik, kita akan menghadapinya dengan syukur. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang lalu tidak membuat kita bersedih. Kalau yang lalu itu musibah, penderitaan, kanyeri, kabeli, itu menguntungkan kita di banyak sisi. Di antaranya gugurnya dosa-dosa kita, nambahnya pahala kesabaran kita, meningkatnya derajat kita, dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seabad keuntungan lainnya. Kalau yang masa lalu yang kita lalui itu hal-hal yang menyenangkan, kita syukuri. Sehingga tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk sedih ataupun takut, baik masa lalu ataupun masa datang. Ini orang beriman dan beramal soleh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika orang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan masuk ke dalam surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Allah mengungkapkan ini dalam Al-Quran surah An-Nisa 124. Kata Allah,
Wa may ya'mal minas sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Tentang surga ini setiap Jumat saya bahas, termasuk Jumat kemarin ya. Antum bisa monitor di Radio Roja setiap Jumat sore. Kita bahas apa saja keindahan yang ada dalam surga tersebut. Dan itu amat menggiurkan. Saluran Sunda kita membuat kita itu ngiler mendengarnya dan membayangkannya. Inilah kewajiban yang kedua. Iman sudah yang tercakup dalam tauhid tadi, kemudian aplikasi dari iman itulah amal soleh. Setiap amal yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah kewajiban yang kedua. Ketiga, saya akan ringkas-ringkas saja, mengingat banyaknya poin yang harus kita bahas. Kewajiban ketiga, ikhlasun niyatillah, mengikhlaskan seluruh niat dalam seluruh amalan karena Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua agama ini untuknya, memurnikan semua agama ini hanya untuk Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan yang dimaksud memurnikan semua agama untuk Allah itu dari dua sisi. Sisi pertama, sisi niat, meniatkan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Salat, zakat, saum, haji, silaturahmi, mencari ilmu, atau apapun yang merupakan amal soleh lillah, itu kan pelaksanaan dari semua agama. Mukhlishina lahu-d-din, mengikhlaskan semua agama. Maksudnya hanya meniatkan seikhlas untuk Allah dalam melaksanakan semua agama ini, apapun pelaksanaan dari agama itu bentuknya. Apakah ngaji seperti ini termasuk pelaksanaan dari agama? Ya, pasti. Apakah ibu-ibu di dalam rumahnya ketika ngepel, ketika masak, ketika nyuci termasuk pelaksanaan dari agama? Bisa ya, bisa juga. Sebab semua pekerjaan ibu-ibu di rumah asalnya mubah, tapi bisa jadi maksiat, bisa jadi ibadah, tergantung niat dan cara. Niatnya bagus, caranya sesuai dengan aturan syariat, itu bisa jadi ibadah. Caranya salah, niatnya keliru, bisa jadi maksiat. Makan mubah, mau makan tidak dosa, tidak berpahala. Tidak makan juga tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan diniatkan, saya makan niatnya ini kan nanti saya malah mau nyungkil bendera orang nih. Kalau ketahuan itu saya harus larinya kenceng, biar larinya kenceng dan fisik saya kuat, makan sekali saya harus banyak. Dan makan dengan niat itu, niatnya salah, jadi maksiat dia. Kedua, caranya keliru, tidak basmalah, pakai tangan kiri sambil jalan-jalan dan seterusnya, jadi maksiat yang hukum asalnya mubah. Tapi kalau diniatkan saya makan ini agar sehat kuat, dengan sehat kuat saya itu ibadah lebih khusyuk, lebih semangat, melaksanakan kewajiban lain juga lebih fit, lebih fresh, bisa lebih produktif, bermanfaat bagi orang banyak. Makanya saya harus sehat, agar sehat maka saya makan gitu. Niatnya bagus. Terus menerapkan adab-adab syariat, basmalah dulu jangan lupa, pakai tangan kanan,
terus memulai mengambil dari yang terdekat dulu. Ya gulam, sambillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei ujang, bahasa kitanya begitulah. Sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan dari yang terdekat denganmu. Bagaimana kalau yang terdekat dengan kita hanya sambal, gigirannya kerupuk, dagingnya di sana jauh. Jadi kita setiap makan dengan gepuk terus, gep kerupuk. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab adabul akal, makan, adabul ta'am, menyatakan kecuali apabila yang makanan yang kita inginkan berada di tempat yang jauh, boleh kita, kata orang Sunda mah, ngarongkong gitu kan. Ngarongkong itu apa ya? Merongkong. Boleh kan? Ada sudah kita terapkan ketika makan, niatnya bagus, makan yang hukum asalnya mubah jadi ibadah semuanya, jadi amal soleh. Dan karena adab-adab agama yang diterapkan, maka makan merupakan pelaksanaan dari agama ini. Demikian juga ibu-ibu di rumah yang capek gitu ya pegel gitu, awak asa pasinsak gitu ya, kemudian tidak menghasilkan pahala. Sayang banget tuh tiap hari begitu. Yakinilah ibu-ibu di rumah itu medan jihad bagi ibu-ibu itu. Nanti kita akan bahas ya kewajiban wanita di dalam rumah tangganya, sehingga ketika ada seseorang wanita bertanya, ya Rasulullah, kalau wanita laki-laki diberi kelebihan seperti talabul ilmi, seperti jihad, seperti jumatan, seperti nafkah, kalau mereka terbunuh di jalan Allah syahid, kalau menang dapat pahala yang banyak, sedangkan kami cuma jaga anak-anak mereka, menjaga harta mereka, rumah mereka. Gimana nih? Kata Nabi SAW, pulanglah engkau dan kabarkan kepada wanita di belakangmu bahwa husnul ta'amulika li bu'liki, bahwa bagusnya pelayanan kamu kepada suamimu dan pekerjaanmu di rumah tanggamu itu sebanding dengan pahala dari amalan laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Kalau laki-laki diberi kelebihan fisik, mental, dan yang lain-lainnya, kewajiban bagi mereka disesuaikan dengan kekuatan fisiknya, jihad, mencari nafkah, dakwah, dan seterusnya. Kalau wanita bukan di sana letak kelebihannya, maka diberi kewajiban yang lebih ringan, tapi pahalanya tidak kalah dengan kaum laki-laki. Maka itu medan jihad bagi ibu-ibu. Ngepel, nyuci, masak, beres-beres, itu ibu-ibu harus tahu tidak akan mampu ditangani oleh laki-laki. Coba tes oleh ibu-ibu, izin ke suaminya, Pak, saya mau silaturahmi ke orang tua 2 hari aja ya. Ini rumah tangga beres-beres sama Pak. Pas pulang dijamin berantakan. Laki-laki nggak mampu walaupun fisiknya kuat. Sebab untuk memberesi rumah, nyuci, ngepel, masak, dan seterusnya bukan kekuatan fisik yang dibutuhkan. Tapi ibu-ibu bisa seperti itu. Itu semua pelaksanaan, mau dijadikan pelaksanaan agama atau adat yang tidak memiliki nilai ibadah. Tergantung ibu-ibu, tergantung niat, tergantung cara, termasuk tergantung ekspresi muka kepada anggota keluarga lain ketika membahas atau menggarap seluruh pekerjaan rumah tangga tersebut. Kalau ketika masak, ngepel, nyuci sambil maimun, sambil ambak-ambakan, marah-marah,
sambil umpamanya membanting barang-barang karena kesel dia sendiri bekerja, bapaknya enak-enak baca-baca, anak-anaknya enak buka-buka buku. Memang tugas mereka belajar, dan si bapak tugasnya umpamanya harus membaca karena harus presentasi umpamanya nanti. Sehingga si ibu merasa tidak adil, saya aja yang capek. Akhirnya dia marah-marah. Diberesin sih itu semua tapi sambil marah, sehingga menciptakan suasana yang kurang enak di hati bapaknya, di hati anak-anaknya, di hati semua anggota keluarga. Tidak nyaman suasana rumah tangga itu karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, mungkin si ibu yang ambak-ambakan tadi, sehingga itu tidak jadi ibadah dan bukan termasuk amal soleh. Si bapak ketika bekerja di perusahaannya, di kantornya, atau dagang, atau apapun capek pasti, tapi tidak pernah ambak-ambakan pulang ke rumah. Si ibu gak pernah bantu saya tuh kerja kantor, pusing saya, diam aja di rumah. Apa begitu? Tidak, kata si ibu. Kok begitu? Yang ikhlas dong Pak kalau bekerja, kan begitu ya. Si bapak sebaliknya, kalau ibu banting panci, yang ikhlas dong kalau bekerja. Tapi si bapak gak pernah mau karena capeknya itu nanti di akhir bulan dibayar. Dan setelah dibayar di store kan gitu, baru ibunya nyengir. Jadi begitu semakin banyak pekerjaan, kata bosnya, ada pekerjaan lain untuk kamu proyek tuh, mau nggak? Kebayang capek tapi kebayang gedenya itu duitnya. Berapa nilai proyek itu Pak? Nggak seberapa, cuma 100 miliar kok. Berapa lama itu harus digarap? Ringan kok, cuma 2 bulan juga beres. Keuntungannya 60%. Jadi 60 miliar. Mau nggak? Pasti mau, walaupun capek pasti. Tapi dia semangat karena dibayar. Ibu-ibu juga harus membayangkan bayaran dari capek itu. Tapi yang bayar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bayarannya? Banyak. Dosanya gugur, pahalanya nambah, semakin dicintai oleh suami, anak-anak, dan seluruh anggota keluarganya yang lain, dan dibanggakan di luar. Ibu saya tuh ya, kata anak-anaknya, walaupun ngurus bapak, ngurus anak-anaknya, tapi di rumah itu bersih, rapi, harum. Dan ketika mengepel, ketika mencuci, ketika masak, itu yang lebih betah tuh memandang roman wajahnya selalu senyum, selalu ramah, selalu ceria. Bapak saya tuh sampai lengket, nggak mau pisah karena melihat keceriaan wajahnya gitu. Dibanggakan itu di luar. Dan itu sebuah keuntungan yang besar. Itu menjadi amal soleh. Itulah kewajiban yang kedua, yaitu ketiga ikhlas. Belum selesai kalau jadi niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk mengikhlaskan semua agama. Pertama, mengikhlaskan, memurnikan pelaksanaan agama dari segi niat karena Allah. Kedua, melaksanakan seluruh pelaksanaan agama itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya murni untuk Allah dan murni dari Allah. Murni untuk Allah dari segi niat, murni dari Allah dari segi pelaksanaan aturannya, hanya murni dari Allah. Niat ikhlas, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan aturan Allah. Demikian juga selain adanya perintah untuk ikhlas dalam segala amal, ada juga larangan keras untuk riya, sum'ah, dan yang sejenisnya.
Di antara larangan riya tersirat dari adanya ancaman bagi semua orang yang amalnya riya. Tadi Al-Ma'un disebutkan walladzina hum yura'un, orang-orang yang riya dalam sholatnya itu fawailul lil musallin. Seorang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Karena mereka riya, hanya ingin dilihat oleh manusia semata-mata. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi setiap orang untuk meniatkan seluruh amalannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kewajiban yang ketiga. Keempat, kewajiban keempat bagi muslim dan muslimah adalah ilmu. Karena adanya perintah Allah di dalam Al-Quran. Pertama, surah Muhammad ayat 19 menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ayat ini menyuruh dua hal. Pertama ilmu, kedua amal. Suruhan berilmu diambil dari fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah oleh. Perintah beramal diambil dari wastaghfir li dzambik, minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini amalan. Allah memulai perintahnya dengan ilmu sebelum memerintah dengan amal. Sehingga Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya menetapkan sebuah judul bab ketika membahas perkara ini dengan judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Seluruh kewajiban adalah ucapan dan amalan. Wajib didahului oleh ilmu terlebih dahulu tentang semua kewajiban itu sebelum diamalkan. Dari sini kita bisa melihat wajibnya setiap muslim berilmu, sehingga Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana perintah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan oleh Muhammad, apakah sama orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini kalimat retoris lah dalam bahasa Indonesia. Kalimat tanya tetapi tidak membutuhkan jawaban. Saking sudah jelas, saya jelas tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun wanita. Kedua, Rasul SAW pun mengisyaratkan bahwa ilmu itu sebagai pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, caranya Allah berikan ilmu kepada dia tentang agama ini. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Muawiyah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan yang lain-lain. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah,
maka Allah akan memahamkan orang itu tentang agamanya. Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu tentang agamanya. Allah akan memberikan ilmu. Karena dengan memahami agama yang benar, dia tahu mana benar mana salah, dan tahu juga bagaimana cara melaksanakan yang benar dan menjauhi yang salah. Jadi ilmu sebagai pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Para wanita di zaman Nabi SAW pun tidak ketinggalan oleh laki-laki, karena laki-laki itu bisa setiap saat bertanya kepada Rasul SAW, adapun wanita tidak. Tapi semangat mereka untuk mencari ilmu juga besar, tidak kalah oleh laki-laki. Sehingga mereka pun minta diajari pada waktu khusus dan tempat yang khusus kepada Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi hadithik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Kata Abu Sa'id, datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, para laki-laki pergi membawa hadis-hadismu, pergi untuk memperoleh hadismu dan menyampaikannya kepada orang lain. Maka jadikan untuk kami dari dirimu satu hari saja. Kami akan datang kepadamu pada hari itu agar engkau mengajari kami ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu." Berkata Nabi SAW, "Istami'na fi yaumi kada wa kada wa fi makani kada wa kada." Coba kalian berkumpul pada hari anu di tempat anu. Pada hari yang ditentukan, fa'atahunna fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Nabi SAW mendatangi mereka dan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita melihat bahwa para wanita di zaman itu pun tinggi semangatnya untuk mencari ilmu, terlebih mencari ilmu. Setelah ilmu itu diperoleh, menjadi sesuatu yang berpengaruh besar terhadap soleh tidaknya wanita ini, baik tidaknya wanita ini. Kata Nabi SAW, "Idza shallat al-mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita mampu memelihara sholatnya 5 waktu, menyempurnakan saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, memelihara farajnya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, "Silakan kamu masuk surga melalui pintu surga yang mana saja yang kamu suka."